Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih auladana fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid An-Nas dan juga jamaah solat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur selalu kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita wujudkan syukur itu dalam bentuk ketakwaan kepada Allah. Salah satu wujud ketakwaan kita pada hari ini adalah hadir ke masjid Allah untuk melaksanakan salat subuh, dilanjutkan kita taklim. Semoga Allah menjadikan setiap langkah kaki kita menuju masjid menjadikan kafarat atas dosa kita, juga menjadi kebaikan atas langkah kaki kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengkaji surah Al-Buruj. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Surah yang ke-85. Jumlah ayatnya ada 22 ayat. Kita akan membaca terlebih dahulu, kemudian kita mencoba memperbaiki bacaan kita. Selanjutnya kita mengkaji atau memahami apa yang kita baca. Kita awali dengan bacaan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min
Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Was-samaa'i dza ya, bukan za atau za, lidahnya kan. Was-samaa'i dzatil buruj. Qalqalah coba. Bismillah. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal ditahan, jangan wal tapi wal yaumil tahan juga. Kesalahannya kadang wal yaumil, dibalikin lidahnya, enggak boleh. Wal yaumil mau'ud. Coba. Kemudian wasya, sin besar, bukan wasa tapi wasya. Wasyahidin wa mashhud. Coba. Iya. Qutila ku, bukan ku. Qutila as bukan as. Qutila ashabul ukhdud. Coba. Setiap ada bacaan tidak ada fathah di sini, bacanya adalah an-nari. Karena kalau di wasal dilanjutkan qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud. Nah, satu caranya. Yang kedua, diwakafkan pada qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Coba an-nar baca. An-nari dzatil waqud. Lanjut. Bukan iz. Hum bukan a. Hum 'alaiha qu'ud. Coba hum 'alaiha qu'ud. Wahum nggak usah wahum gitu kan, biasa aja. Wahum bukan a tapi wahum ala ma yaf'aluna bil
ada hamzah. Mu'minina syuhud. Coba. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqa bukan naqa. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Coba. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kita coba jelaskan dulu. Was-samai, demi langit, dzatil burud, yang mempunyai gugusan bintang. Jadi kalau kita melihat kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya dengan langit yang memiliki gugusan bintang, berarti ciptaan itu adalah mempunyai nilai yang luar biasa, ya. Seperti bintang, kita mengenal gugusan bintang dengan sebutan apa? Galaksi, ya. Dari gugusan bintang ini kan ada modelnya. Ada yang gugusan bola itu. Gugusan bola kelihatan kayak bola. Itu biasanya terdiri menurut para ahli terdiri dari sekitar 100-an gitu. Bola, bintang gitu. Jadi mereka mengikat kelompok. Jadi namanya gugusan itu mengelompok. Ada juga gugusan yang terbuka, itu jumlahnya ratusan sampai ribuan, ya. Dari sini menunjukkan keindahan kan, jadi kayak ngeblok begitu. Jumlah bintang yang sangat banyak, jauhnya luar biasa, dan kita pun melihat manfaat bintang diantaranya buat apa? Untuk menunjukkan arahnya. Kan ada kan? Menunjukkan arah, ada yang bentuk layang-layang, ya. Ada yang bentuk skorpion gitu, kayak sapu, kayak kalajengking begitu. Dan itu menunjukkan apa? Tanda gitu. Mana ke arah utara, selatan, barat, timur. Itu bisa menjadi petunjuk arah tenggara juga demikian. Bahkan bisa untuk menunjukkan musim, ya. Musim. Itulah indahnya bintang. Tidak cuma indahnya saja, tetapi ternyata Allah ciptakan itu menjadi petanda, dan Allah menjadikan itu sebagai petunjuk untuk manusia dalam kehidupan kesehariannya. Nggak kita ngira kan, ya, ternyata ciptaan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Wal yaumil mau'ud, wal yaumi, dan demi al mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Hari kiamat. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahid, dan hari yang menyaksikan. Wa syahid, yang menyaksikan. Wa mashhud, dan yang disaksikan. Ada beberapa pemahaman.
Ada yang menyebutkan syahid itu yang menyaksikan adalah hari Jumat, yang disaksikan adalah hari Arafah. Menurut Al-Baghawi yang dimaksudkan adalah yang menyaksikan adalah Allah, yang disaksikan adalah kita, ya. Dan mengapa kok para mufassir menjelaskan wa syahid wa mashhud? Syahid adalah hari Jumat karena memang keutamaan daripada hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang dimuliakan Allah, hari berkah semenjak terbitnya matahari. Hari di mana Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dikeluarkan, dan Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan yang penting lagi adalah hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Hari kiamat adalah hari Jumat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka hari Jumat kita kan punya amalan-amalan khusus tuh. Apa hari Jumat amalannya? Di antaranya memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, pada malam atau harinya kita membaca surah Al-Kahfi, ya. Itu diantaranya sunnahnya. Baca, kalau baca 110 ayat itu kan lumayan panjang ya. Surat Al-Kahfi itu boleh dicicil, ya. Boleh dicicil. Mungkin siangnya berapa ayat? Sepertiga, nanti sorenya sepertiga, nanti malamnya sepertiga. Pokoknya dibaca pada hari Jumat atau malam Jumu'ah, ya. Kemudian qutila ashabul ukhdud. Qutila, dilaknat atau dibinasakan, ya. Atau binasalah orang-orang yang ashabul ukhdud adalah kaum pembuat parit. Ini adanya cerita tentang umatnya Nabi Isa alaihi salam di Najran. Najran itu Yaman. Jadi umatnya Nabi Isa alaihi salam masuk dalam agamanya Nabi Isa, agamanya Allah. Nah, kemudian ternyata mereka dipersekusi, disiksa, bahkan mereka dibunuh orang-orang yang beriman dibunuh oleh orang-orang Najran, ya. Mereka membuat parit, ya. Setelah itu paritnya apa? An-nari dzatil waqud. An-nar artinya api, dzatil waqud yang mempunyai kayu bakar. Setelah parit digali, diisi kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu hum mereka 'alaiha di atas atau di sekitar parit itu, qu'ud mereka duduk di pinggiran atau di sekitar parit yang diisi dengan kayu bakar. Nah, ini orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam dilemparkan ke parit yang sudah ada kayu bakarnya dan dinyalakan apinya. Na'udzubillah. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan, bil mu'minina, yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, syuhud, mereka menyaksikan. Jadi ini ada orang disiksa ditonton, ya. Disiksa ditonton. Wa ma naqamu minhum, ketika ditanya, kenapa kok mereka disaksikan dimasukkan ke dalam parit, ditaruh di kayu gitu, dibakar. Wa ma naqamu minhum
dan tidaklah mereka menyiksa terhadap kaum mukmin itu illa ayyuminu billah, karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha terpuji. Jadi mereka disiksa karena apa? Mereka beriman kepada Allah. Mereka dilemparkan ke dalam parit yang berisi kayu bakar dan apinya sudah siap membakar mereka. Sedangkan mereka duduk, para pemuka Yahudi Najran ini duduk di pinggiran parit dan mereka menyaksikan apa yang terjadi kepada orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam parit tersebut. Itulah ketika mereka dalam kondisi mereka itu mayoritas, mereka berani terbuka menyiksa orang-orang mukmin. Ini kisah pada masa Nabi Isa alaihissalam. Pernah juga kisah Ashabul Kahfi, ya. Mereka dikejar-kejar oleh penguasa karena apa? Sama, mereka beriman kepada Allah. Mereka cari tempat persembunyian dan mereka masuk ke gua Kahfi dan mereka ditidurkan oleh Allah selama berapa? 309 tahun. Ini setelah mereka berdoa banyak mohon kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami rahmat dan berikan kami petunjuk pada urusan ini. Setelah mereka minta kepada Allah, Allah memberikan petunjuk jalan, mereka masuk ke gua Kahfi, mereka ditidurkan selama 309 tahun. Jadi doa ini doa orang tua udah kepentok ya. Mau bagaimana lagi gitu kan. Keluar udah ditungguin orang-orang yang membela penguasa yang siap untuk menangkap mereka dan mengeksekusi mereka. Dan ini ketika mereka dalam kondisi minoritas, mereka terancam gitu. Jadi orang-orang mukmin terancam. Kalau kondisi mayoritas, ya, mereka nggak berani. Tapi ada hadis juga yang menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, nanti ada suatu masa atau hampir saja umat itu dikerumuni oleh umat yang lain atau oleh orang-orang yang tidak suka sama kita. Seperti mereka mengerumuni makanan atau hidangan di dalam piring. Mereka siap nyantap gitu. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Tidak. Tetapi jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Tetapi kalian seperti sampah. Maknanya apa sampah? Tidak punya kualitas, ya kan? Kalau sampah kan tidak punya kualitas ya. Jadi makanya dibuang. Tidak punya kemandirian, ya. Seperti sampah yang dibawa oleh air laut itu, terombang-ambing gitu. Sehingga musuh orang yang tidak suka sama Islam mulai muncul rasa berani gitu. Karena mereka tidak punya kesatuan dan tidak punya persatuan ya. Perang sendiri gitu kan. Saling serang sendiri ya. Nah, maka digambarkan ketika itu juga Allah mencabut rasa takut pada musuh-musuh kalian dan kalian pun jatuh dalam suatu penyakit yang disebut penyakit wahan, penyakit takut mati dan kebangetan cinta dunia, ya kan? Karena cinta dunia akhirnya dia itu udah tidak membela agamanya karena takut kalau membela agamanya kehilangan dunianya. Itu bahasanya seperti itu. Itu udah mulai ada tanda kalau kahitungnya. Udah ada tanda kan ya? Ya kan? Kita walaupun mayoritas tapi berapa banyak kadang-kadang orang yang kurang ajar sama Islam, ya kan? Ya. Sekarang lagi rame kan yang India itu, ya, menghujat Nabi. Sekarang yang menghujat nangis-nangis, pengen agar alamatnya diumpetin, jangan dikasih tahu. Itu kan aneh gitu. Giliran sudah mulai terpojok. Baik, lanjutkan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh.
Jadi karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji, yang memiliki kerajaan as-samawati wal ard, semesta langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas setiap sesuatu Allah menyaksikan. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Menceritakan apa? Peristiwa yang pernah terjadi, yang belum tentu manusia itu ada yang tahu, kecuali mereka yang pernah menyaksikan peristiwa tersebut atau mendengarkan cerita tersebut. Tetapi ini menunjukkan Al-Quran adalah kalamnya Allah. Kejadian pada Nabi Isa alaihissalam diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menunjukkan Al-Quran diantara isinya adalah kisah, ya, cerita, ya. Dan cerita itu untuk menunjukkan bagaimana umat yang terdahulu dan apa yang harus kita lakukan untuk pada masa yang akan datang. Kita lanjut pada ayat 10. Innalladzina dzina fatanul jangan fa tapi fatanul jangan jangan tapi ya biasa, mu'minina wal mu'minati mim tasdid hun, nah thumma lam yatubu falahum azabu tekan juga jahannama walahum azabul hariq. Coba innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Dari ayat 1 sampai ayat 9 pada akhir ayatnya menggunakan huruf dal. Huruf dal itu huruf qalqalah. Baru pada ayat 10 mulai qalqalah yang lain adalah huruf qaf. Hariq, ya. Hariq. Ayat berikutnya innalladzina amanu tekan wa'amilus salihati lahum tekan, ya, jannatun, ikhfa juga ditekan, Bu, Pak. Jannatun tajri min tahtihal anhar, idhar baru anhar, dzalikal fawzul kabir. Coba innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Innalladzina fatanul mu'minin pada ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin menguji atau menyakiti al-mu'minin, orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menghina orang mukmin laki-laki wal mu'minat dan orang mukmin perempuan,
thumma kemudian lam yatubu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, falahum maka bagi mereka azab jahannam, walahum dan bagi mereka azabul hariq, siksa yang membakar. Nah, ini dijelaskan orang yang menyakiti orang mukmin laki atau perempuan dan dia tidak bertaubat, masya Allah, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, bahasanya orang mukmin laki atau perempuan, kemudian dia bertaubat dengan benar-benar taubat, insya Allah Allah menerima taubatnya. Ayat ini menjelaskan kalau tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka dia mendapatkan azab neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan azab yang membakar. Siapa yang menyakiti orang mukmin? Bisa jadi sesama mukmin, betul nggak? Ya kan? Bisa jadi di antara kita saling menyerang, saling menyakiti, bisa. Nah, maka cara kita untuk menjauhkan atau terhindar dari azab jahannam, azab yang membakar ini adalah dengan banyak menjalin hubungan baik di antara kita. Mohon sama Allah ya, agar sesama jamaah Anas terhindar dari penyakit hasad, penyakit dengki. Ya betul nggak? Kan gara-gara penyakit dengki, penyakit hasad, kita kadang-kadang berjamaah mas sholatnya berjamaah, tapi giliran ngumpul-ngumpul bareng kadang-kadang ogah ya, nggak mau ngumpul, serasa mereka itu lebih baik. Naudzubillah ya. Kalau sudah merendahkan saudara kita, itu namanya juga disebut sebagai kiber, namanya penyakit sombong ya. Kalau sudah tidak mau gaul karena dia merasa lebih baik gitu, merasa ibadahnya lebih baik, merasa sholatnya lebih baik, merasa zikirannya lebih baik, ekonominya mungkin lebih baik, atau mungkin ibadahnya secara umum dia merasa lebih baik, sehingga kadang-kadang memisahkan diri. Padahal namanya umat itu mesti berjamaah bareng. Kalaupun ada perbedaan di dalam praktek ibadahnya, ada yang sholatnya nggak mau pakai kunut, ada yang habis sholat nggak mau zikiran, ada yang malam Jumat nggak mau yasinan, ada orang yang meninggal nggak mau tahlilan, begitu. Itu jangan dijadikan sebagai hal yang memisahkan kita. Nanti amalan itu biar Allah lah yang mempunyai urusan. Kalau kita diperintahkannya adalah berpegang teguh kepada ataliknya agama Allah ya. Kita mah kewajibannya begitu ya. Jadi alhamdulillah dengan segenap kemampuan yang kita miliki, yang pintar ataupun yang bodoh ya kan, kita sama-sama itu kumpul guyup rame-rame gitu kan, berjamaah. Karena umat ini kalau tidak berjamaah, kalau misah khawatirnya diterkam sama serigala, kan maksudnya begitu kan. Kalau sudah keluar dari umat itu sudah habis, bisa diterkam ya. Ada yang memanfaatkan ya. Baik. Innalladzina amanu, ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi ada orang beriman nggak amal soleh, aneh itu ya. Orang yang beriman dan beramal saleh, lahum bagi mereka jannat. Jannat itu apa? Ya taman, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ini penggunaan jannat itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Tapi penggunaan jannatun tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu mengalir sungai di bawahnya gitu. Itu ada 30 ya, 30 ya, 30 dalam Al-Quran disebutkan 30 kali. Kenapa digambarkan jannat surga ada sungai mengalir di bawahnya?
Ini untuk menunjukkan kondisi begitu indah dan sejuknya. Kita yang biasa ngelihat sungai aja senang banget kan kalau ngeliatin sungai-sungai yang di mana? Ya, di Swiss gitu ya. Pengen nyemplung aja gitu kan. Pengen uncang-uncang kaki gitu kan. Ya, ya alhamdulillah ya. Yang meninggal di sana bisa awet ya. Ya, semoga Allah berikan rahmat kepada Eril ya. Amin. Kesabaran kepada Pak Emil ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita senang banget kan ngeliatin sungai gitu. Apalagi di daerah gurun, ketika Al-Quran diturunkan di mana? Nah di gurun nggak ada gambarannya sungai itu gimana kayak apa gitu kan. Jadi dibikin sebuah gambaran yang wah indah banget gitu kan. Nah coba ya, jadi ini menunjukkan kepada kita keindahan yang luar biasa. Maka dalam Al-Quran itu jannatun tajri min tahtihal anhar disebutkan sampai 30 kali. Dzalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang yang beriman dan beramal saleh ya. Ayat berikutnya, inna batasya rabbika lasyadid. Coba, inna batasya rabbika lasyadid innahu huwa ya qalqala yubdi'u wa yu'id. Coba, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal tahan, jangan wa huwal, enggak boleh. Wa huwal ghafurul wadud ya. Wa huwal ghafurul wadud ya. Dzul arsyil majid. Coba, dzul arsyil majid. Tahan, fa'alul lima yurid. Coba, fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul hadithul junud ya. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud ya. Banil ladzina kafaru fi takdzib. Coba, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Bukan food, tapi mahfuz. Nah, ulangi. Fi lawhim mahfuz. Inna ya Pak, ulangi. Fi lawhim mahfuz ya. Inna sesungguhnya batsya
rabbik, sesungguhnya hukuman atau siksa Tuhanmu la syadid, sungguh sangat keras, syadid. Jadi jangan dikira, wah kan aneh, kadang-kadang ada orang biarin aja masuk neraka begitu kan. Nah, padahal neraka itu hukumannya sangat-sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia, huwa Allah, yubdi'u, yang mulai menciptakan, wa yu'id, yang mengembalikan ciptaan. Jadi Allah lah yang memulai menciptakan makhluk, dan Allah yang mengembalikan atau mematikan makhluk. Wa huwa, dan dia Allah Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Wadud, maha pengasih. Dan dialah Allah yang maha pengampun, Allah maha pengasih. Ini untuk menjelaskan, hai orang-orang yang beriman pada masa Nabi Isa alaihissalam, walaupun kalian tersiksa di dunia, kalian akan mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang menyiksamu tidak akan lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, karena mereka pun akan mati dan mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang sangat-sangat keras gitu. Dzul Arsyil Majid, Allah yang memiliki al-arsy, singgasana. Arsy itu artinya singgasana yang mulia. Allah itu apalagi fa'alul lima yurid, kuasa lima yurid, terhadap apa yang yurid, yang dia Allah kehendaki. Allah kuasa menghendaki segala sesuatu ya. Di tengah manusia tidak mampu, ternyata dengan izinnya Allah, Allah mampu. Allah mampu menenggelamkan orang selama 14 hari, alhamdulillah dengan izin Allah ketemu ya kan, dalam kondisi yang masih utuh ya kan. Coba, Allah mampu. Menurut perkiraan kita, wah udah hilang dah, itu kan, hancur dan seterusnya. Ternyata kuasa Allah itu berbeda ya. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ataka hadithul junud, hal apakah ataka telah datang kepadamu Muhammad hadithul junud, berita tentang bala tentara, yaitu mereka orang-orang yang kafir. Pernah datang ceritakah kepada engkau Muhammad cerita tentang siapa? Fir'aun wa Thamud, cerita tentang Fir'aun pada masa Nabi Musa, cerita tentang kaum Thamud pada masa Nabi Saleh ya. Fir'aun diapakan? Ditenggelamkan ke dalam laut ya, karena durhaka kepada Allah. Thamud, kenapa dia kaumnya Nabi Saleh tidak mau beriman kepada Allah, malah mengolok-olok Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh ini adalah nama yang pertama di dunia, itu nama Saleh itu pertama itu ya, Nabi Saleh itu. Kaumnya tidak mau beriman, mereka nuntut mukjizat, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kepada mereka ya kan, unta betina, diperintahkan agar unta ini dipelihara. Kalian boleh hari ini ngambil susunya, minumnya gentian, besok biarkan sapi ini ngambil air gitu kan, minum air di sumur kita. Tetapi mereka malah membunuh unta tersebut. Akhirnya Allah berikan goncangan, buminya goncang, gempa yang sangat dahsyat, hancurlah mereka. Kaum Saleh itu kaum yang memahat gunung-gunung batu jadi rumah-rumah, jadi tempat tinggal. Itulah hebatnya kaum Nabi Saleh. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bal tetapi alladzina orang-orang yang kafaru kafir dalam pendustaan. Walaupun sudah ada ujian, udah ada contoh-contoh yang terjadi pada umat sebelumnya, kalau memang dasarnya orangnya ingkar kepada Allah, mereka tidak beriman. Wallahu mi waraihim muhit, dan Allah Subhanahu wa taala dari belakang mereka Allah mengepung. Apa artinya? Allah melihat apa yang disaksikan, Allah melihat apa yang
diperbuat oleh manusia. Bahkan huwa Qur'anun Majid, mereka mendustakan Quran yang mulia, fi lauhim mahfud, yang tersimpan di lauh mahfud. Ya, silakan jika ada pertanyaan, ada waktu beberapa menit untuk bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Kayaknya opor atau apa itu yang di sana yang udah kelihatan. Ya baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ingin menegaskan. Ya. Ini kita mungkin sudah di luar aja, di luar surat ini. Ya. Kami tak diingatkan lagi dalam membaca surat Fatihah. Oh ya. Dan kadang-kadang mungkin kami suka lupa Malikio gitu kan, dan ya surat terakhir itu ya baik, coba kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya. Mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, saya ingin menunjukkan beberapa sering yang saya dengar atau sering saya dengar dari kesalahan pembaca. Pertama pada Bismillah, ya, tapi baca Bismillah, nah gitu kan? Sengaja nggak? Enggak sengaja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan bisa. Coba Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kadang-kadang udah keburu njrocor duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harusnya tahan. Gak ada tas di situ. Gak boleh man. Nah, berarti ada dua yang bisa ditunjukkan, yaitu manirrahim. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang kesalahan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nir, tapi nirrahim ya. Ini harusnya nirrahim. Ya, udah ketahuan tiga. Ayat yang kedua. Lillahi rabbil alamin. Itu salah ya. Tahan jangan hamdu lillahi rabbil, tahan rabbil, jangan a tapi beda nggak? Mana yang benar? Apa a? Apa bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir, tekan nir, jangan Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim ya. Ar-Rahmanirrahim. Coba. Ar-Rahmanirrahim. Nirrahim ya. Maliki, ada versi bacaan lain Maliki ya. Kita pakai yang umum aja ya. Maliki yau bukan yau. Wawu mati
Kalau memang itu adalah sebelumnya hurufnya berharokat fathah, maka bacanya jadi u. Yau, ya. Maliki, maliki, bukan maliki. Maliki. Makanya assalamualaikum atau assalamualaikum. Assalamualaikum, ya. Bukan assalamualaikum, nah, salah ya. Assalamualaikum, ya. Maliki yaumiddin, tekan middin, coba. Maliki yaumiddin, perhatikan ya, pada yau dan mid, tekan ya, yau dan middin. Tekan, jangan iya kana, iya tekan, jangan iya kana yang mana? Kana iyyaka na'budu wa tekan lagi, iyyaka nasta'in, ta'in bukan ta'in, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gak usah jangan terlalu boros ya. Ha itu termasuk yang borosin nafas ya. Ihdinas shad. Yang benar ihdinas yang mana yang? Ihdinas. Jangan ihdinas. Enggak usah juga. Ihdinas siratal siratal mustaqim, taqim bukan taqim, coba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jangan ta ya. An'amta, siratal ladzina an'amta alaihim, coba. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan an'amta. Memang kadang-kadang tanpa dirasa itu ya, tapi yang dengar yang udah biasa jeli itu, oh itu kan ada kesalahan itu. An'amta, tahan, coba ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim, iya. Ghai bukan ghai, ya mati. Kalau mat iwat itu apa namanya? Ghai ya, mat lain ya. Ghairil bukan zu, pinggir kanan atau kiri ya. Ghairil maghdubi alaihim walad, bukan walad tapi pinggir, walau. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tekan baru ngayun masuk lin, coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namin hamdan ni'amahu wa kafi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamd kama yamahili jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih dan sayang-Mu kepada kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terlebih dosa orang tua kami, dosa mereka yang telah mendahului kami dari keluarga kami, kerabat kami, jamaah kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surga. Jauhkan mereka dari azab kubur dan berikan kepada mereka nikmat di alam kubur. Kumpulkanlah kami dan keluarga kami nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, tunjukkan kepada kami selalu jalan yang lurus penuh nikmat dan rahmat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami selalu petunjuk-Mu ya Allah di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Allah. Dan selalu curahkan rahmat-Mu ya Allah kepada kami dan keluarga kami. Jadikan keluarga kami, keturunan kami yang berkeluarga-keluarga sakinah, mawadah, warahmah, keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang berkah, bertambah dan berlimpah. Dan berikan kepada kami ya Allah kekuatan agar kami mampu menjadikan lisan ini untuk selalu berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Agar seluruh anggota badan kami jaga ya Allah, agar selalu mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perbaikilah kami di dalam ibadah kami ya Allah. Cenderungkan kami ya Allah untuk mendatangi tempat-tempat majlis-Mu ya Allah, baik ke masjid-Mu ya Allah ataupun ke majlis zikir, ke majlis ilmu. Jadikan kami termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu ya Allah, selalu menyegerakan melakukan kebaikan, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi apa yang mendatangkan murka dan laknat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pemberi rezeki, kepadamu kami menggantungkan rezeki yang berkah, bertambah dan berlimpah. Berikan kepada kami rezeki yang bertambah dan berlimpah. Jika rezeki kami sulit, mudahkan. Jika jauh, dekatkan. Jika sedikit, banyakkan. Jika di langit, turunkan. Jika di bumi, keluarkan. Jika sedikit, banyakkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada aib dan keburukan pada diri kami, tutupilah ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau hinakan kami, jangan Engkau campakkan kami, melainkan Engkau memberikan rahmat dan ampunan kepada kami. Angkat derajat keluarga kami, angkat derajat kami, berikan kepada kami ya Allah kebaikan-kebaikan yang banyak. Jika di antara jamaah kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Angkatlah penyakitnya Allah ya Allah, ringankanlah rasa beban yang ada pada diri mereka ya Allah. Jika di antara kami dan jamaah kami ada yang sempit, berikanlah kelapangan, yang sulit berikan kemudahan, yang sedang berduka berikan kebahagiaan, dan jadikan pengurus dan jamaah Masjid An-Nas selalu mendapatkan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Berikan selalu kesehatan, kesehatan yang berkah, kesehatan yang sempurna, harta yang berkah, umur yang berkah, dan kehidupan yang selalu mendapatkan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.